Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamia, peserta Latsar CPNS Angkatan 1, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sebagai wujud cinta tanah air, wajib menguasai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan merupakan konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian, pada tanggal 25 Oktober 1908, di Leiden, Belanda, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional, diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Adapun Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Dan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Dalam kerapatan besar ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Japa, Jong Sumatran Bon, Jong Ambon, Sekarukun, Jong Islameten Bon, Struderenmen, Minahasa, kemudian Jong Bataks Bon, dan pemuda kaum Tesopi. Pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan. Kemudian dalam situasi kritis, pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Komachichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan pada 7 Agustus 1945, PPKI terbentuk. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila. Secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dinyatakan oleh Bung Karno bahwa Pancasila merupakan filosofis groundleg, suatu fundament, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Kemudian, Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, tanggal 17 Oktober diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang Lambang Negara. Kemudian NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun identitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yakni bendera. Bendera negara adalah sang merah putih. Kemudian bahasa resmi nasional ialah bahasa Indonesia. Kemudian lambang negara. Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Kemudian lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan NKRI adalah Indonesia Raya, yang digubah oleh W. Rudolf Supratman. Kemudian kita lanjut dengan nilai-nilai bela negara, yaitu definisinya merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan
Raga bangga sebagai bangsa Indonesia. Menjaga nama baik bangsa dan negara, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian, berbangsa dan bernegara. Adapun bisa ditunjukkan dengan berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, ditunjukkannya dengan adanya sikap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian selanjutnya rela berkorban untuk bangsa dan negara, ditunjukkannya dengan sikap gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir, kemampuan awal bela negara, bisa ditunjukkan dengan adanya sikap senantiasa memelihara jiwa dan raga dengan gemar berolahraga, serta selalu bersyukur dan berdoa atas nikmat yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun dalam mempraktekkan atau melaksanakan penerapan di tempat kerja, kita bisa mengabdi kepada negara dan rakyat, menjalankan tugas secara profesional, menjunjung tinggi etika, jujur, tanggap, berdaya guna, berhasil guna, menjaga kesehatan, dan berdoa, serta selalu bersyukur. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya sendiri. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.